saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya mengenai Pegadaian UPC Tulang Bawang Barat. Selamat mendengarkan. Pegadaian, latar belakang didirikannya Pegadaian adalah untuk mencegah izon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu, Pegadaian juga didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Sejarah Pegadaian. Sejarah Pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Lening pada tahun 1746 sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811, pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening sehingga masyarakat diberi keleluasaan atas usaha pergadaian. Pada tahun 1901, berlaku Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, tepatnya di Jawa Barat, pada tanggal 1 April 1901. Pada tahun 1905, Pegadaian dibentuk menjadi lembaga resmi yang diberi nama Jawatan. Namun pada tahun 1961, bentuk badan hukum berubah dari Jawatan menjadi PN yang didasarkan atas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961. Pada tahun 1969, bentuk badan hukum berubah dari PN menjadi Perjan yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Pada tahun 1990, bentuk badan hukum berubah dari Perjan menjadi Perum yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Bentuk badan hukum berubah kembali dari Perum menjadi Persero pada tanggal 1 April 2012 yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001. Setelah beberapa kali melakukan perubahan bentuk badan hukum, maka pada tahun 2015 berdirilah kantor Pegadaian UPC Daya Murni yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Visi dan misi Pegadaian. Visi Pegadaian adalah menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Sedangkan misi Pegadaian adalah yang pertama memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua, membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasi yang lebih handal dan mutakhir, praktek manajemen risiko yang kokoh, dan sumber daya manusia yang profesional berbudaya kinerja baik. Lokasi Pegadaian UPC Daya Murni. Pegadaian UPC Daya Murni beralamatkan di Jalan Ratu Pegadilan, Simpang Tugu, Pasar Daya Murni, Kecamatan Daya Murni Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, dengan kode pos 34691. Berikut adalah struktur organisasi dari Pegadaian. Produk-produk lembaga Pegadaian terbagi menjadi 4. Yang pertama ada produk utama, yaitu yang terdiri dari KCA, Kresida, Kreasi, dan Efek Gadai. Yang kedua ada investasi emas, yang terdiri dari investasi mulia, tabungan emas, serta konsinyasi emas. Yang ketiga ada produk syariah, yang terdiri dari Rahan, Amanah, Arum, dan Arum Haji. Yang terakhir ada produk lainnya, yang terdiri dari Pegadaian Remittance, multi pembayaran online, jasa taksir, jasa titipan, dan lain sebagainya. Peran lembaga Pegadaian dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai lembaga keuangan non-bank yang membantu masyarakat dalam memberikan pinjaman modal dengan jaminan suatu aset tertentu yang nilainya ditaksir sesuai dengan besarnya pinjaman. Dengan modal tersebut, maka masyarakat dapat melakukan usaha yang mereka inginkan, sehingga perekonomian mereka menjadi lebih baik. Dengan begitu, maka lembaga Pegadaian telah membantu pembangunan perekonomian di negara Indonesia. Berikut adalah lampiran gambar mengenai lokasi Pegadaian UPC Daya Murni Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berhasil saya potret. Penjelasan dari saya mengenai Pegadaian UPC Tulang Bawang Barat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.